Welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini akhirnya kita akan membahas mengenai Flux ya. Sudah cukup banyak yang komen di grup nanya, DM pribadi dan lain-lain minta untuk ngebahas Flux. Dan mungkin salah satu alasannya karena Flux nge-pump ya. Itu mungkin jadi salah satu daya tarik yang paling menarik buat semua orang ya. Tetapi selain dari itu ternyata Flux ini adalah Web 3.0. Jadi bisa dibilang ini adalah project Web 3.0 pertama yang kita bahas di tahun 2022. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai koin yang bernama Flux ya. Jadi ini adalah koin tentunya ya, berarti dia punya blockchain sendiri. Tapi di waktu bersamaan dia punya kontrak di beberapa blockchain lain juga seperti BEP20, ya ada ERC20 juga, Solana dan Tron. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dia itu adalah satu koin dengan ranking 127 di CoinMarketCap. Ya, jadi masih lumayan yang dibilang kecil banget sih enggak lah, medium cap cryptocurrency ya. Dengan market cap mencapai 583 juta US dollars kurang lebih ya. Nah, volumenya dalam 24 jam terakhir itu 88 juta US dollars. Jadi cukup besar buat kalian yang ingin scalping, day trading atau apapun itu aman tentunya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ada yang sedikit membingungkan nih ya. Dia circulating supply itu harusnya dari sini ngitungnya dia total supply. Tapi dia di sini tuh 51% sudah beredar. Itu kurang lebih harusnya dari max supply. Nah, ini jadi sedikit membingungkan. Tapi ya intinya kalau kita lihat sih sudah setengah dari max supply terbagikan atau tersirkulasi. Ya, lumayan lah. Jadi in theory selling pressure-nya harusnya nggak se-ekstrim kalau masih rendah banget gitu ya. Nah, tetapi untuk si tokenomics-nya kita akan deep dive lebih dalam nanti di belakang ya. Jadi intinya kurang lebih secara overview-nya seperti itu, dan yang unik juga di sini dia sudah ada Certic ini ya apa sudah diaudit oleh Certic. Nanti juga kita akan bahas di belakang. Jadi tanpa lama lagi kita akan masuk ke pembahasan si project-nya. Oke, jadi sebenarnya apa sih Flux ini? Dan seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya, menurut gue Web 3.0 akan menjadi a big thing di 2022. Dan ya ini dia salah satu buktinya. Flux ini adalah Web 3.0 cloud service lah simpelnya. Dimana kita tahu cloud service dulu ya buat kalian yang ya 2000 berapa ya? 2017 gitu ya kalau nggak salah. Dimana cloud dari Apple tuh sempat ke-hack ya. Dan kita tahu itu datanya menyebar kemana-mana. Ya itu adalah salah satu resiko dari cloud service yang tersentralisasi dan ada single point of failure. Ya, buktinya bisa seperti itu ya. Nah, dengan ada project-project seperti Flux ini, nah cloud base mereka itu akan lebih aman in theory. Karena kenapa? Lebih terdesentralisasi. Jadi ya kasarnya sama seperti kayak BTC lah kesannya. Kalau BTC untuk satu aset, kalau si Flux ini untuk data yang dimasukkan ke cloud. Begitu. Jadi mungkin ke depannya kita akan menaruh data kita atau kita punya option untuk menaruh data kita bukan lagi di server yang centralized milik mungkin Apple atau Amazon, tetapi bisa saja kita taruh di cloud yang bentuknya decentralized. Itu kasarnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi, Flux itu adalah a new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Nah, jadi di sini kita bisa simply develop, manage, spawn, dan juga ya basically ya spawn your application on multiple servers at once. Gitu. Dan ya basically ini untuk Web 3.0, dApps, dan lain-lain. Tentunya DeFi juga kepake ya. Nah, jadi kalau sekilas kita lihat ini mirip seperti Arweave ya, di mana mereka itu adalah cloud services yang decentralized ya. Nah, Flux ini juga uniknya dia itu memiliki fully operational suite of decentralized computing services. Nah, dan juga dia menyediakan blockchain as a service solution yang tentunya bisa juga dia interoperable, decentralized, dan seperti yang gue bilang ya, dia mirip seperti AWS atau Amazon Web Services, tetapi bedanya dia decentralized ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas lebih dalam lagi mengenai beberapa poin penting dari si Flux. Oke, jadi yang pertama, Flux. Flux itu sendiri adalah native asset dari Flux Network ya. Ini cukup convenient. Nama network dan nama native assetnya sama ya. Jadi Flux ini adalah a native GPU mineable POW ya, yaitu proof of work. Jadi sistemnya di sini mining tentunya. Nah, jadi koin ini juga memberikan insentif untuk para hardware hosters. Jadi tentunya bagi ya kenapa ini decentralized berarti ya ada satu keuntungan bagi kita yang menjalankan atau memberikan si hardware hosternya gitu ya, atau kita meng-host hardware kita. Nah, itu tentunya nanti ada dalam
penjelasan di belakang lah ya. Lalu ada XDAO governance on-chain juga, otomatis ini bisa dipakai juga untuk on-chain governance. Dan juga untuk mitigation against bad actor tentunya dengan staking requirements untuk running hardware. Ya. Dan selanjutnya di sini ada next generation decentralized Web3 computational network, ya, cukup panjang. Jadi artinya apa? Di dalam sini sudah ada lebih dari 2.300 Flux nodes yang located di seluruh dunia, ya, around sekitar 10.900 plus untuk V-cores dan CPU power, ya, berarti computing powernya luar biasa besar, ya, dan juga 35 plus terabytes of RAM, ya, jadi ya besar banget, dan juga storage-nya sendiri ada 850 terabytes of storage, ya. Kalau kalian tahu 1 terabyte itu adalah 1000 gigabytes. Jadi lu hitung sendiri berapa ribu atau mungkin ratus ribu gigabytes. Jadi luar biasa besar. Nah, ini semua kita bisa dapatkan secara decentralized. Artinya apa? Kemungkinan besar untuk terjadi seperti dulu tuh ya, Apple kejebol gitu ya, kecil ya kalau di si Flux ini. Karena kenapa? Dia, ya kita lihat sendiri, nodes-nya aja ada 2.300. Ya, berarti ini comparable dengan nodes-nya atau validator nodes-nya di Cardano, which is itu udah dianggap sangat decentralized gitu ya. Jadi bisa dibilang ini quite uniquely decentralized untuk si cloud, apa ya, bisa dibilang untuk cloud infrastructure gitu. Bahkan setahu gue ini lebih decentralized dibandingkan dengan Arweave ya, secara jumlah nodes yang adanya ya. Jadi itu yang unik juga dari si Flux ini ya. Dan selanjutnya Flux node ini juga bisa run on Raspberry Pi, home PC, servers, dan VPS hardware dari mana saja di seluruh dunia gitu. Dan Flux node ini, atau lebih tepatnya Flux node operator, juga akan diberikan reward dengan cara dikasih Flux gitu setiap block reward. Ya, jadi kayak mining BTC lah, purchase. Ada block rewardnya, lalu juga ada untuk fee-nya ya. Tapi uniknya di sini lagi ada cara lain untuk bisa bukan make money ya, lebih tepatnya make Flux lagi di dalamnya dengan cara ya kita memberikan seperti hardware hosters lah gitu disebutnya ya. Jadi kita memberikan daya computation kita lah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran secara kasarnya ya. Nah, lalu ada dua lagi di sini yang selanjutnya ada Flux Fusion, di mana ini a DeFi bridge ya, yang tujuannya untuk memprovide accessibility to major decentralized exchanges seperti Uniswap dan PancakeSwap gitu. Dan yang terakhir ada Zelcore. Nah, Zelcore ini adalah official Flux wallet ya, dan ya isinya seperti biasa lah, seperti wallet kayak Trust Wallet, seperti apa lagi, ya banyak lah. Jadi intinya dia memberikan self custodial wallet juga yang bisa kita pakai untuk berbagai macam aset ya. Oke, jadi ini adalah run on flux.io, yaitu adalah official website dari Flux ya. Seperti yang kita lihat, bahkan sekarang sudah lebih lagi ya. Sebelumnya ditulis lebih dari 2.300 ya. Di sini ditulis mana ya? Ini dia, lebih dari 2.300. Tetapi pada faktanya sekarang sudah 2.539 nodes yang aktif di Flux. Artinya apa? Lebih terdesentralisasi lagi. Dan ya RAM-nya kurang lebih sama ya. Terabyte-nya dia storage-nya bahkan nambah lumayan besar. Yang di sini ditulis itu 850, di sini 911 terabyte ya. Jadi luar biasa besar sekali storage-nya untuk data. Nah, jadi di sini buat kalian yang penasaran cara kerjanya seperti apa, boleh kalian oprek-oprek oprek-oprek si official website mereka ya. Jadi kita akan bahas lagi sekilas ya, di mana kita bisa lihat fokus mereka tentunya di Web 3.0, di mana sebenarnya mungkin ada yang bingung ya, Web 3.0 itu apa sih sebenarnya? Kalau mau dibikin super simple ya, tapi baik lagi ini oversimplification ya. Simpelnya Web 2.0 itulah segala macamnya cenderung sentralisasi. Seperti misalnya Facebook. Facebook servernya ya paling ada beberapa mungkin ya, beberapa backup servers. Tetapi centralized semua dipegang oleh ya pihak Facebook gitu. Jadi kalau dia mau nge-ban atau dia mau ngapain pun, itu mereka bisa lakukan dengan sangat gampang. Nah, Web 3.0 itu memberikan satu option untuk versi decentralized-nya. Nah, dengan cara decentralized, harusnya apa? Lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena nggak ada single point of failure. Di mana itu pernah terjadi di Apple, gitu ya, yang dia kejebol dan banyak banget data-data sensitif artis-artis, dan ya pasti yang diambil yang artis ya. Kalau yang bukan artis, ngapain diambil datanya? Itu disebarkan secara luas di internet ya kalian tahu lah pasti itu ceritanya ya. Nah, dengan kita bikin decentralized seperti ini, in theory akan jauh lebih susah dan butuh computational power yang jauh lebih besar untuk menjebol server
yang terdesentralisasi tentunya. Apalagi kalau nodes-nya sampai sebanyak ini gitu. Jadi kebayang lo harus punya computational power untuk, setahu gue harus setengah dari sini bisa kehack bersamaan baru bisa kita ambil datanya. Which is ya quite a lot of computational power gitu. Dan selain dari itu juga Web 3.0 ini membuat jadi censorship itu jauh lebih berkurang. Karena kenapa? Butuh satu konsensus untuk mensensor hal-hal tertentu. Gitu. Contoh seperti ya kayak website gitu. Website misalnya, atau jangan website, misalkan kita punya satu social media di Facebook. Kita mengirim data-data yang sebenarnya fakta gitu, fakta, dan itu berdasarkan research dan lain-lain, tetapi Facebook merasa itu nggak sesuai dengan agenda mereka. Mereka bisa dengan gampang mereka hapus si data kita, dan itu sering terjadi ya, bahkan di kampanye 2016 pun sering terjadi campur tangan dari Facebook di dalam politik dengan cara menghapus konten-konten tertentu di sosial media. Nah, dengan Web 3.0 otomatis itu semua bisa menjadi the thing of the past. The thing of the past gitu ya, di mana ya kita sensor dengan segampang sekarang gitu, which is good untuk freedom of speech. Nah, tadi sedikit kepanjangan ngomongin Web 3.0 ya. Sekarang balik ke Flux. Jadi yang unik dari Flux ini adalah dia enterprise grade. Jadi in theory dia bisa melakukan seperti apa yang Arweave lakukan. Dimana kita tahu Arweave itu adalah cloud storage untuk Solana, ya itu cukup terkenal. Dimana yang membuat Solana ini menjadi scalable karena dia memasukkan data blockchain dia itu sebagian besar ke Arweave. Ya, jadi cloud storage yang decentralized. Nah, di sini karena di enterprise grade juga berarti in theory Flux juga bisa menerima klien yang sebesar Solana gitu ya. Lalu selanjutnya scalable. Nah, scalable kenapa? Karena dia itu ada certain minimum requirement untuk bisa di-accept sebagai sebagai node lah gitu kesan. Jadi kalau PC lu terlalu kentang, sama dia nggak akan dikasih masuk untuk jadi nodes gitu. Lalu selanjutnya tentunya ada reward. Nah, rewardnya ini untuk para Flux node operator, dan di sini unik itu dibagi 50-50. 50% untuk node operator, 50% lagi untuk GPU miners. Nah, jadi ya ada insentifnya masing-masing lah ya. Dan selanjutnya global. Global itu gimana? Jadi Flux node ini bisa dijalankan dimanapun yang kita mau, asalkan ya tentunya ada internet dan nggak terlalu kentang si PC-nya ya. Jadi itu yang unik, dan ya baik lagi dia memberikan insentif buat orang untuk menjalankan nodes mereka. Nah, karena ini dijalankannya berdasarkan nodes yang terpecah-pecah di seluruh dunia gitu ya, nggak satu tempat, nggak centralized ya, jadi lebih aman. Karena kenapa? Dia harus interior kayaknya 51% dari seluruh network itu kehack untuk supaya bisa diambil datanya. Ya, jadi untuk kemungkinan terjadi seperti dulu gitu ya, bocor Apple gitu ya, kecil. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu keunggulan dari si Flux. Oke, dan selanjutnya juga seperti yang gue tadi bilang di atas, nggak boleh terlalu kentang ya kalau mau jadi Flux node di sini. Nah, di sini mereka ada 3 jenis. Jadi nggak semua sama gitu. Andaikan lu punya PC yang lebih kuat atau lebih tepatnya punya computational power lebih besar, ya lu akan mendapatkan block reward yang lebih besar. Jadi kalau kita di sini ada Columbus, ada Nimbus, dan ada Stratus. Nah, Stratus ini ya lu harus lihat sendiri speknya ya, 32 GB of RAM, dan harus ya lain-lain, lihat di sini. Bandwidth-nya harus 6 terabyte, which is really big ya. Berarti ya nggak boleh, ya ini harus kuat banget gitu si hardware kita. Dan jadi ya intinya semakin besar computational power lu akan diberikan reward yang lebih besar, kasarnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu juga. Jadi ya intinya baik lagi, jangan terlalu kentang kalau lu mau jalanin si Flux node di sini. Jadi it's not for everyone lah kesannya. Oke, dan selanjutnya Certic audits-nya ya, dimana kita bisa lihat dia sudah diaudit. Dan kita lihat di awalnya itu dia punya 30 permasalahan. Satu kritikal bahkan ya. Tetapi bagusnya apa? Nyaris semua sudah dia selesaikan. Jadi kita bisa lihat ya, yang penting-pentingnya, yang kritikal dan yang satu kritikal dan 2 majornya sudah diselesaikan gitu. Nah, sisanya yang minernya baru beres 3 dari 5, dan ini yang informationalnya 22 baru beres 11. Jadi overall not bad at all ya. Nah, kalau kita lihat kalau kalian mau lihat lebih dalam lagi, bisa cek di si PDF-nya ya tentunya. Kita akan coba buka ya. Jadi ini dicek pada tanggal 14 Juli 2021. Jadi ya udah lumayan lama sih, setengah tahun lebih ya. Nah, kalau kita lihat, jadi kurang lebih sih seperti yang tadi ya, kayak di overview-nya lah.
Jadi sudah ada penyelesaian dari tim si Flux-nya ini ya, dari permasalahan critical dan major-nya. Waktu di sini eh, udah di-resolve juga nih, berarti dari Juli udah beres ya. Jadi overall seperti itu, dan kalau kita lihat juga ternyata dia menggunakan SHA 256 ya. Berarti kurang lebih, seingat gue ini sama dengan hashing ininya sama BTC berarti ya. Jadi in theory kayaknya kalau lu punya Bitcoin mining rig, lu bisa jalanin juga buat Flux ya. Kayaknya seperti itu, tapi lu harus cek lagi ya. Karena gua nggak terlalu tahu detailnya, tapi sama harusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lu yang lebih ngerti, apalagi lu ngerti coding dan lain-lainnya, boleh juga lu cek di sini ya. Karena seperti biasa, Certik cukup dalam ya mengenai si auditsnya, dan salah satu yang terbaik lah mungkin sekarang di pasaran, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Certiknya. Oke, nah yang selanjutnya ini yang sedikit gue bingung mengenai project dari Flux, yaitu adalah rich list dari satu project. Dimana kalian tahu saat gue review satu kripto, gue suka untuk melihat siapa saja yang saya megang, atau siapa saja yang memegang si koin ini gitu ya. Dan apakah ada wallet-wallet raksasa yang bisa ngedump market. Dan kalau kita lihat di sini, technically ada ya. Di Flux-nya sendiri secara natively ada satu wallet yang memegang 170 juta Flux dalam satu wallet. Tapi di sini ditulis dengan jelas dia Flux swap pool, which is lock menurut mereka ya. Jadi kalau di lock ya oke lah ya. Tapi di bawahnya ada yang 27 juta yang nggak di lock. Tapi oke lah, kita skip dulu. Yang buat gue concern adalah di sini. Di versi ERC20, lalu di versi Tron, dan di versi ini ya, dan di versi BSC. Ini ada wallet yang kuantitinya masing-masing 400 juta. Nah, biasanya setahu gua maksimum dari supply itu udah kecampur dari seluruh blockchain. Gitu. Itu yang gua tahu selama ini ya. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gua kayak gitu. Nah, jadi gue bingung kenapa bisa ada di BSC, di ARC, dan juga di Tron, semuanya ada satu wallet yang kuantitinya 400 juta. Dan itu 90% tentunya dari seluruh supply ya. Nah, jadi ini sedikit membingungkan gitu ya. Nah, karena kalau sampai ini dibuang gitu ya, semua dibuang, berarti harusnya intinya berarti supply-nya lebih banyak dong daripada 440 juta gitu ya. Nah, gue curiganya gini, di sini emang ada dia nulis soal ini, leveraging the power of multiple blockchains. Di sini ditulis bahwa Flux Project has implemented a mechanism of parallel asset. Nah, gue curiganya ini nih, parallel asset, yang membuat mereka punya satu wallet yang luar biasa besar. Dan lucunya sama-sama 400 juta. Di sini 400 juta, di sini 400 juta, dan di sini juga 400 juta. Mungkin ya, ini gue berteori, jangan-jangan kalau seandainya si wallet ini misalkan mungkin dikirim atau apa, sama-sama semuanya mungkin. Tapi ya, baik lagi, masuknya ke resiko, karena kita nggak tahu ini cara kerjanya seperti apa. Dan di luar dari itu pun, ini satu wallet loh. Satu wallet berisi 90% dari total supply ya. Sorry, bukan total, maximum supply ya. Berarti luar biasa besar. Dan di ERC it's not a smart contract di sini ya. Bukan smart contracts, bukan burn wallet. Artinya apa? In theory ini bisa dibuang ke markets. Kalau ini dibuang ke markets, ya harganya bisa ambruk. Begitu. Jadi ini resiko yang cukup besar menurut gua dari si Flux ini ya. Ada beberapa wallet yang isinya juga membingungkan gitu, luar biasa besar dengan angka yang sama. Dan in theory, semuanya ini semua nggak ada smart contracts-nya. Berarti bisa langsung dibuang ke markets. Dan kalau sebesar ini dibuang semua ke markets, ya udah pasti nggak akan kemakan semua. Udah pasti itu. Tapi yang udah lebih pasti lagi apa? Udah pasti hancur jatuh. Harganya pasti hancur kalau ini sampai dibuang ke markets. Ya. Jadi itu salah satu yang harus kalian pertimbangkan sebelum investasi di Flux. Ya. Jadi secara fundamental cukup menarik. Tetapi secara ininya gue nggak ngerti ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Buat kalian yang mungkin tahu kenapa ada 400 juta di 3 blockchain yang berbeda gitu ya, atau tepatnya di 3 network yang berbeda, kenapa bisa seperti ini, boleh dijelaskan di bawah ya, karena jujur gue pribadi baru pertama kali lihat yang seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke technical analisisnya. Jadi bagi kalian yang sudah serk dengan projectnya, sudah serk dengan fundamentalnya, dan sudah tahu semua resikonya, terutama resiko yang 400 juta tadi yang gue bahas ya kita akan coba bahas secara teknikalnya. Kalau sudah tertarik, mungkin aja lo bisa beli di sini ya. Salah satu buy limitnya bisa di MA20 di daily. Gitu. Nah, atau bisa juga kalian taruh di dua tempat, MA20 dan 50 gitu. Kenapa? Karena baik lagi, gue suka averaging. Lebih baik averaging daripada all in di satu tempat. Nah, itu buat yang ya cenderung konservatif ke medium lah. Buat kalian yang ya agresif banget, boleh aja sih mau beli di sini karena technically dia sedang terpantul di MA50 ya.
Walaupun ya balik lagi ya, kalau dalam kondisi market seperti ini ya lebih baik konservatif lah. Kalau gua pribadi sih, kalau gua tertarik dan udah pengen beli ini ya gua sih minimal di EMA 20 lah gitu. Tapi gue ingetin sekali lagi ya, ini pure dari TA-nya saja. Kalau lu secara fundamentalnya nggak terlalu yakin, ya jangan. Seperti biasa dari semua aset, lihat dulu fundamentalnya, baru lihat teknikalnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Flux, dan kalau kita lihat dia luar biasa ya secara perkembangan harganya. Dari basically dari Agustus ini dia peningkatannya luar biasa sekali dari sini ya. Berarti dari bottomnya sampai ke sini tuh naik sebesar 3.144%. Ya. Nah, jadi ya seperti yang gue bilang lah ya. Jadi tren untuk tahun ini menurut gue adalah lebih ke metaverse dan juga ke Web 3.0. Tentunya ya DeFi akan terus juga berjalan, tetapi hype-nya kemungkinan ada di dua situ. Ya. Terutama Web 3.0 karena ya kita ngelihat ya Elon Musk, Jack Dorsey dan beberapa orang yang cukup punya influence besar di dunia nge-hypein banget Web 3.0. Dan jujurnya di balik dari semua hype itu, gua rasa Web 3.0 penting. Karena kenapa? Desentralisasi dari internet itu sangat kita perlukan. Karena yang kita bisa lihat lah, seringkali kalau apa-apa sudah tersentralisasi itu seringnya di-abuse. Seperti Facebook, Google yang seringkali memakai data-data kita secara ya dibilang kurang etis mungkin bisa juga ya, dimana kayak kesannya kita bisa diteror gitu secara ads dan lain-lain. Dan yang lebih menyeramkan lagi ada juga beberapa teori bahwa mereka menjual data kita gitu, data kita ke pemerintah gitu ya, yang ya seharusnya harusnya mereka bisa lakuin. Nah dengan Web 3.0 itu bisa lebih terminimalisir lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Flux secara TA. Oke, jadi seperti yang kita lihat ya, Web 3.0 is a very interesting concept. Ya, kenapa? Karena gua rasa orang-orang sudah mulai cukup muak dengan ya sentralisasi dari internet, ya, di mana mereka suka dikekang mungkin dari secara freedom of speech, mereka video mereka atau komen mereka atau status dan lain-lain seringkali dihapus atau disensor oleh dari beberapa big tech companies seperti Google, YouTube, Facebook dan kawan-kawannya. Nah, sekarang dengan adanya movement Web 3.0 ini itu akan jadi lebih terdemokratisasi, di mana apa yang disensor, apa yang boleh dan tidak boleh itu semua menjadi satu konsensus bagi orang-orang yang ada di network tersebut. Menarik menurut gua. Jadi overall menurut gua di tahun ini yang akan nge-hype itu dua menurut gua ya. Yang paling nge-hype Metaverse dan juga Web 3.0. Tentunya DeFi juga akan terus nge-hype karena kenapa ya? Ya menurut gua DeFi ini masih tahun 2020-2021 itu baru awal-awalnya. Nah di tahun 2022 dan seterusnya adalah nanti penyempurnaan dari DeFi. Jadi bisa dibilang tiga itu akan menarik. Nah tetapi spesifiknya untuk Flux ini kita bisa lihat ada yang membingungkan itu urusan ya wallets ya, di mana ada 400 juta di ERC, di Tron dan juga ada juga di BSC. Nah kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu ya, ada kemungkinan besar karena itu yang dia bilang bisa ya ada di beberapa blockchain waktu bersamaan, mungkin itu jawabannya, tetapi secara teknisnya gue nggak ngerti, karena kalau seandainya kan ERC20-nya itu dibuang ke market, gitu, dijual ke market, kan nggak berarti yang lain kebakar, gitu kan, berarti harusnya maksimum supply-nya apakah lebih atau gimana? Ya mungkin kalau buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Tapi baik lagi itu masih masuk ke satu resiko. Karena kenapa? Contohnya di ERC, di yang BSC, dan itu semua bentuknya non-smart contracts. Berarti in teori bisa saja dibuang ke markets. Nah kalau bisa dibuang ke markets berarti harga bisa boom gitu. Jadi sebelum kalian invest di Flux harus ada pertimbangan dulu itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Flux. Secara fundamental cukup menarik, tetapi secara itunya wallets-nya gue sedikit bingung ya. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, jangan lupa untuk klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti cara baca candles, moving average, dan hal-hal mendasar lain, ada juga tutorial with Toshi di sini, ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum memiliki akun Bybit atau Huobi, bisa klik di bawah ada link referralnya. Tentunya ada Huobi dan Bybit, bisa lo pilih, ya. Dan juga buat lo yang belum join Telegram grup kita, ayo join, it's free, dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency in general, ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.